Ini yang merekamnya siapa ya? Yang merekam videonya? Saya Dok, Ketua kelas Nanti kalau Marpratiwi. kalau sudah bisa kirimkan hasil rekamannya ke saya. Oh iya Dok. Baik, oke. Ya, saya akan mulai dengan cell culture ya. Ya, ini dia. Apa sudah kelihatan? Sudah Dok. Ya, kita akan ya ini dia ya. Ya, jadi perlu kalian ketahui bahwa di dalam suatu penelitian ya, artinya kita untuk melakukan suatu riset kita mestinya memiliki skill, diantaranya bagaimana kita melakukan eksperimen ya. Jadi untuk melakukan suatu penelitian bisa kita lakukan secara in vitro ya, in vitro dan in vivo ya. In vitro itu berarti kita lakukan pada sebuah sel di dalam ruangan lab ya, wet lab ya, lab basah. Nah, kalau misalnya secara in vivo berarti kita mengambil atau menguji data dari manusia ya, sampel berupa manusia atau dari secara eksperimental ya, eksperimental dari animal ya, dari hewan misalnya mencit atau kodok dan sejenisnya. Baik, ini kita akan bicara tentang in vitro ya, cell culture ya. Nah, jadi cell culture itu mengacu kepada proses memindahkan atau mentransfer suatu sel yang asalnya jaringannya itu berasal dari hewan atau tanaman ya, tanaman yang kemudian kita pindahkan ke dalam suatu cawan petri atau medium yang dimana kita berikan dia perlakuan berupa vitamin ya, kita berikan dia growth hormone, kita berikan dia vitamin, kita berikan dia medium yang merupakan suatu lingkungan yang artifisial ya, kita buat semirip mungkin dengan lingkungan sehingga dia bisa sel itu bertumbuh dengan sendirinya ya, sampai dia memiliki suatu masa hidup tertentu. Oke. Nah, jadi proses pemindahan sel dari jaringan asalnya tadi itu yang dari hewan dan tumbuhan itu ya, itu bisa dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan enzim ya, menggunakan enzim atau menggunakan proses mekanis ya, supaya dari situ kita bisa menghasilkan suatu jalur sel atau sel lain ya, atau turunan yang mirip dengan indukannya ya, yang bisa kita gunakan untuk arah penelitian kita. Kita bisa kasih dia intervensi, kita berikan dia hormon misalnya, atau kita berikan dia perlakuan ya berdasarkan penelitian kita, apa yang kita mau teliti ya, seperti itu. Itu generalnya. Jadi secara kategori sel ya ada dua macam ya yang kita tahu yang ada, yaitu namanya sel primer dengan sel lines yang sudah dikondisikan. Oke. Ya ini ya. Nah, apa bedanya kalau sel primer atau primary cell itu ya? Jadi itu adalah sebutan untuk sel ya yang kita culture, yang itu merupakan hasil dari setelah kita diisolasi. Jadi misalnya dari jaringan jantung ya, misalnya kita mau mengambil selnya yang disebut dengan ya, jantung itu ada namanya sel fibroblast ya, karena dia bentuknya berupa fiber ya namanya ya. Jadi ada namanya myokardiasit, kemudian ada namanya fibroblast. Misalnya kita mau ambil yang sel myokardialnya atau sel fibroblastnya, kita isolasi dengan menggunakan teknik tertentu ya. Kemudian kita kembangkan dia, kita proliferasi dalam suatu kondisi ya, kondisi sehingga dalam satu misalnya cawan petri ya, itu kita kembangbiakan dia, jadi populasinya itu bisa memenuhi dari cawan itu ya. Jadi itu kita bisa hitung dengan hemositometer namanya ya, bukan hemositometer, dengan alat untuk mengukur populasi sel ya, konfluensi. Jadi
ada namanya konfluensi. Jadi konfluensi misalnya kita pertama pindahkan dia, ada konfluensinya biasanya masih 50%. Kemudian setelah beberapa hari ada yang bisa mencapai 100% dalam tempo 2-3 hari ya, ada yang cepat ya, seperti itu. Baru kita pindahkan lagi ke cawan medium berikutnya, oke? Nah, kemudian ada namanya established cell lines. Jadi cell line ini juga berasal dari sebenarnya asalnya dari cell primer ya yang tadi. Tapi sifatnya dia ini lebih dia memiliki keterbatasan ya, limiting lifespan. Jadi dia memiliki keterbatasan, dia punya namanya limitasi ada atau keterbatasan umur ya. Jadi kalau dia di split sampai beberapa kali, ada masanya dia tidak bisa lagi untuk dipindahkan ke medium lain karena dia sudah berapa kali dipindahkan ya. Jadi sifatnya itu semakin hilang ya ketika dia dipindahkan. Nah, biasanya antara primer cell dan cell lines itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Jadi memang di sini dia sifatnya terbatas, tapi dia lebih proses untuk memeliharanya atau maintenance-nya itu lebih gampang ya, lebih mudah dibanding kalau kita mau menggunakan namanya cell primer ya. Jadi ini memang dia memiliki umur yang terbatas, tapi dia memiliki kelebihan ya. Jadi lebih mudah untuk dikembangbiakkan ya di lab. Nah, ya kemudian ada sel normal itu biasanya memiliki jumlah pembelahan yang terbatas ya. Ini yang tadi cell lines. Jadi yang dimaksud ini adalah cell lines ya. Jadi dia memiliki namanya senescence. Senescence itu artinya penuaan ya. Artinya sel itu tidak bisa lagi dipisahkan ke medium lain. Jadi sifatnya itu terbatas ya. Nah ini terobosan ya. Jadi beberapa cell lines itu bisa menjadi immortal melalui proses yang disebut dengan transformation. Jadi proses transformation ini dapat dirangsang dengan namanya secara spontan atau dengan menggunakan bahan kimia atau dengan melibatkan zat kimia ya. Jadi ketika sel line ini mengalami namanya transformation, jadi dia memiliki kemampuan ya untuk membelah secara tak tertinggal sehingga menjadi suatu continuous cell line. Oke. Nah ini yang dimaksud tadi. Jadi ketika sel itu dimasukkan ke dalam suatu medium, maka kita harus untuk supaya sel itu bisa berkembang atau bisa dipindahkan dari satu medium ke medium lain ya. Jadi kita harus menjamin namanya nutrisinya berupa amino asid, karbohidrat, vitamin dan mineral. Kemudian kita masukkan growth factor, kemudian kita tambahkan dengan hormon ya. Lalu kita ada namanya mejanya ya. Mejanya yang itu dialiri dengan oksigen dan CO2, kemudian diatur pH, osmotic pressure dan temperaturnya. Ya. Nah, jadi medium atau cawan Petri itu memiliki suatu ciri khas tersendiri. Jadi mediumnya itu ada yang sifatnya solid atau semi solid substrate. Jadi jadi ceritanya selnya itu nanti ketika ada di dalam medium itu dia akan menempel pada dasar dari medium ya. Ada juga yang sifatnya selnya itu nanti dia floating di dalam cairan medium. Jadi dia tidak melengket ke permukaan dari cawan Petri itu ya. Ya. Nah, banyak kegunaan dari cell culture ya. Kegunaan cell culture itu adalah untuk misalnya kita mau meneliti atau mempelajari tentang fisiologi normal ya atau proses
biokimia dari sel. Misalnya kita meneliti tentang metabolik ya, gangguan metabolik, atau misalnya masalah aging ya. Kemudian meneliti tentang efek obat dan misalnya racun-racun ya. Ini biasanya efeknya pada misalnya perusahaan farmasi ya. Kemudian meneliti proses terjadinya sel kanker ya, terjadinya mutagenesis dan karsinogenesis. Kemudian untuk penelitian obat-obat ya, obat-obat yang baru ya, misalnya vaksin ya, vaksin COVID misalnya, itu juga kita pertama gunakan cell culture. Jadi sebelum kita jadi ini penelitian di tingkat sel ya, tahap 1. Jadi ketika kita pertama kali untuk meneliti vaksin, dicobakan dulu ke sel. Kalau misalnya aman, baru pindah ke hewan coba, kemudian dari hewan coba baru ke manusia yang terbatas, kemudian baru kalau lolos itu 1, 2, 3 uji itu baru kita vaksinnya bisa dilempar ke secara umum ya. Nah, jadi cell culture itu sifatnya itu konsisten. Jadi ketika misalnya kita menggunakan sel satu jenis satu cell culture, jadi cell culture itu menggunakan namanya sel line ya. Jadi sel line itu disediakan oleh vendor ya, oleh perusahaan yang ini ya, supplier ya. Jadi kita bisa memesan jenis selnya itu dari supplier ya. Kalau kita misalnya butuh sel line ya, jadi kita membutuhkan misalnya kita mau meneliti tentang penyakit jantung ya, kita bisa memesan satu misalnya sel dari jantung, misalnya misalnya ke supplier kita mau pesan 1 unit sel culture, misalnya sel myoblas ya, myofibroblast atau namanya fibroblast, itu ada itu sel lainnya ya. Jadi itu yang kita gunakan untuk penelitian yang berhubungan dengan jantung misalnya ya. Tergantung jenisnya dan apa yang paling mendekati ya untuk kita teliti ya. Ini ya ada 2 slide saya ya kalau cell culture. Kemudian ya saya akan ya, ini adalah slide yang kedua. Mana dia? Ini share. Apa sudah kelihatan di layar kalian? Sudah, Dok. Ini ya, cell culture yang warna abu-abu ya? Iya, Dok. Ya, baik. Jadi ini tadi, jadi cell culture itu adalah teknik yang melibatkan proses isolasi ya, atau maintenance sel in vitro secara in vitro. Jadi sel itu diambil dari jaringan atau organ yang berasal dari hewan, misalnya dari tumbuhan atau dari mikroba ya. Ya, ini. Nah, berdasarkan sumber dari materinya, jadi cell culture itu memiliki prinsip bahwa harus bersih. Jadi untuk penanganan misalnya kita mau membuat cell culture, kita itu mempraktekkan namanya aseptic teknik ya. Jadi aseptic teknik itu adalah proses yang digunakan untuk supaya sel itu bisa tumbuh. Jadi kendalanya kalau misalnya ini tidak proses kita melakukan cell culture itu tidak aseptik, kadang di tengah jalan selnya mati ya, selnya mati dan tidak bisa bertumbuh lagi. Jadi percobaan itu harus dimulai dari awal. Itu kan wasting time dan wasting money kan. Jadi itulah musuh dari cell culture itu adalah mikroba atau jamur ya, yang ada sering terjadi. Nah, jadi cell culture ini bisa dieksploitasi dengan banyak jalan ya, tentunya tergantung apa penelitian kita. Jadi sangat ideal, misalnya ideal untuk meneliti atau mempelajari proses-proses intrasel. Misalnya kita mau meneliti tentang sintesis protein ya, kemudian transduksi sinyal ya, dan proses metabolisme obat. Oke. Kemudian untuk memahami mekanisme interaksi obat dari sel ke sel, ya, interaksi antar sel dan interaksi genetik. Nah, di dunia industri, cell culture juga digunakan secara rutin untuk mendeteksi misalnya ada namanya efek farmakologis, ada efek toksik ya dari suatu obat baru yang baru mau diteliti. Ya.
Dan kemudian untuk stem cell juga ya. Jadi cell culture itu juga digunakan untuk penelitian stem cell. Kemudian untuk misalnya untuk mengobati penyakit yang mana terapinya berupa transplantasi organ. Ya, kalau itu digunakan dulu penelitian secara cell culture ya. Ya, jadi musuh terbesar dari proses cell culture itu adalah kita harus menjamin bahwa medianya kita itu bebas atau free dari mikroorganisme kontaminasi ya, karena itu bisa menyebabkan kontaminasi. Nah, cell culture di dalam laboratorium itu didesain sedemikian rupa ya untuk isolasi, untuk eksaminasi dan untuk evaluasi ya di bawah kondisi yang steril ya. Dan ruangan cell culture itu tidak boleh bercampur dengan ruangan lain ya. Jadi kalau di dalam lab ada khusus untuk cell culture ya, ada khusus untuk ruangan lain. Jadi tidak digabung ya dengan ruang PCR dengan ruang-ruang yang lain itu ya. Karena itu bisa menyebabkan terjadinya kontaminasi ya. Nah ini yang tadi jadi kita butuh ya karena koneksi saya ya. Oh iya dok. Maaf ya, saya lanjut dulu Iya. ya. Sudah sampai mana tadi? Sini ya, cell culture hoods ya. Ya. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah dok. Ya, ini ya. Jadi ada ini jenis-jenis kabinet ya untuk cell culture. Jadi ya itu tadi jadi dalam kondisi steril ya. Itu adalah musuh terbesar dari cell culture. Ya ini dia. Jadi ini cuma jenis-jenis dari meja cell culture ada namanya kelas 1. Jadi dia memiliki penghalang ya atau kaca di depan yang membuat dia barrier di antara operator dengan sel ya, tapi masih ada akses untuk membuka dan menutup cell culture. Ini bisa kalian lihat di buku yang PDF ya, yang saya pernah bagikan. Terus ada namanya kelas 2 hoods, adalah ini bagian yang paling umum, yang paling banyak digunakan di dalam laboratorium. Jadi dia menyediakan proteksi yang cukup ya, baik untuk operator dan untuk cell culture dua arah. Kemudian ada kelas 3. Ini adalah level tertinggi dari untuk proteksi ya terhadap operator dan ya completely seal ya. Jadi ini dia mempunyai semacam dua sarung tangan, jadi tangan kita yang masuk ke situ ya untuk mengerjakan cell culture ya. Jadi dia tidak menutup apa istilahnya banyak, tidak terlalu memberikan efek kontak ya banyak dari cell culture kepada operator. Oke. Nah, jadi setelah kita melakukan suatu cell culture ya, mulai dari proses misalnya kita mau memindahkan satu medium ke medium lain. Nah, untuk masa setelah kita pindahkan dari satu medium, kita biasanya akan simpan ya berhari-hari di dalam suatu lemari namanya inkubator CO2 ya. CO2 inkubator ini adalah suatu lingkungan yang penting supaya selnya bisa tumbuh, bisa hidup dengan cara mengkonsumsi medium ya yang kita siapkan di dalam cawan petri itu ya. Jadi ini inkubatornya itu harus berada di antara suhu 37 derajat Celcius ya, kemudian dialir dengan 5% CO2 sepanjang waktu ya. Oke, ini adalah ya kemudian kita perlu mikroskop misalnya kalau kita mau melakukan hitung sel ya, berapa banyak yang sel yang kita mau tanam, yang kita mau culture ya dari satu medium, dan untuk melihat sel kita masih hidup atau sudah mati misalnya kalau karena ada invasi mikroorganisme atau bakteri tadi yang seperti yang saya bilang ya. Kalau misalnya teknik kita aseptik,
tidak akan terjadi namanya kontaminasi. Tapi kalau kita kurang bersih atau kurang steril, maka biasanya kita akan melihat sel kita itu sudah mati ya di bawah mikroskop ya. Ini untuk memantau kondisi sel kita apakah sehat atau sakit. Nah, peralatan lain misalnya adalah sentrifuge untuk membuat selnya itu terpisah dengan supernatannya ya, dengan mediumnya. Kemudian water bath, misalnya sampel yang terlama di kulkas ya, kita mau encerkan dia dengan menggunakan ini water bath ya. Kemudian warming media itu adalah menjamin bahwa medium yang kita gunakan itu suhunya 37 derajat, cairan medium ya, cairan yang akan kita masukkan ke dalam medium itu 30 derajat. Jadi ini kan biasanya kita simpan di kulkas, baru saat kita mau pakai baru kita akan stabilkan dia di suhu 30 derajat ya. Kemudian untuk menyimpan, kita gunakan menyimpan medium ya, menyimpan cairan medium, menyimpan hormon dan semuanya itu disimpan di dalam freezer ya. Oke, ini tentang cell culture ya. Sekarang kita lanjut ke rekombinan DNA. Oke. Ya, sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Dok. Ya. Jadi rekombinan DNA itu adalah molekul DNA yang kita buat ya berdasarkan suatu metode yang disebut dengan genetic recombination atau biasa disebut dengan molecular cloning ya, untuk menggabungkan suatu materi genetik dari sumber yang berbeda, dari beberapa sumber yang berbeda. Jadi rekombinasi DNA ini adalah istilah umum untuk mengambil beberapa DNA yang berbeda, kemudian kita gabungkan dalam satu setidaknya dalam double strands ya, dalam DNA baru ya. Nah, DNA sequence ini bisa berasal dari berbagai spesies, bisa dari tanaman ya, dari DNA tanaman digabung dengan DNA bakteri, atau dari DNA manusia ya digabung dengan misalnya DNA fungal ya, seperti itu. Jadi ini menggabungkan DNA. Jadi fragmen DNA yang mengandung urutan gen yang akan dikloning atau diisolasi. Jadi tentu kita membutuhkan suatu fragmen DNA, kemudian kita membutuhkan enzim untuk memotong DNA, kemudian untuk menggabungkan DNA kita butuh enzim juga. Jadi untuk memotong kita menggunakan restriction enzyme ya. Kemudian untuk menggabungkan kita menggunakan enzim ligase ya. Nah, kemudian kita sisipkan fragmen DNA ini ke dalam sel inang yang disebut dengan vektor atau pembawa molekul DNA. Nah, molekul rekombinan DNA ya, rDNA itu rekombinan DNA dihasilkan ketika vektor itu bereplikasi di dalam sel inang ya. Transfer molekul rekombinan DNA ke sel host yang sesuai. Pemilihan sel inang yang membawa molekul rekombinan DNA menggunakan marker. Ya, itu ciri-ciri dari rekombinan DNA. Jadi kita menggunakan marker. Kemudian replikasi sel yang membawa molekul rekombinan DNA untuk mendapatkan sel atau klon yang identik secara genetik. Mungkin ini kalian agak susah bayangkan ya. Kita lihat nanti di gambarnya. Jadi rekombinan DNA itu adalah nama umum untuk sepotong DNA yang telah dibuat dengan kombinasi setidaknya 2 untai. Rekombinan DNA itu dimungkinkan karena molekul DNA dari semua organisme memiliki struktur kimia yang sama. Jadi maksudnya asam aminonya itu terdiri dari adenin, adenosin, guanin, ya, citosin dan timin ya, AGCT ya, itu DNA. Dari semua organisme memiliki struktur kimia sama, mereka hanya berbeda dalam urutannya nukleotida, dalam struktur keseluruhan yang identik. Nah, dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan, kita dapat mengisolasi dan mengklon salinan tunggal gen ya, atau segmen DNA ke dalam jumlah salinan yang tidak terbatas yang semuanya identik. Kombinasi baru materi genetik atau molekul DNA rekombinan ini
dimasukkan ke dalam sel inang tempat mereka berkembang biak dan memperbanyak diri ya. Jadi ada dua istilah yang nanti kalian cari tahu ya, apa itu transformation dan transfection ya. Bedanya adalah kalau transformation itu plasmid, jadi plasmid itu adalah faktor yang membawa DNA tadi ya, itu dimasukkan ke dalam sel prokaryotik atau bakteri. Misalnya ke dalam, contohnya bakteri E. coli ya. Nah, sedangkan transfection itu adalah proses memasukkan asam nukleat ke dalam sel eukaryotik ya, eukaryotik. Jadi sel eukaryotik ini contohnya adalah sel lain yang kita pelajari tadi di sel culture ya. Jadi transfection ini bisa menggunakan sel lain ya sebagai pembawanya ya. Jadi pembawa materi genetik. Nah, ini adalah ilustrasi tentang bagaimana yang disebut dengan DNA recombination ya. Jadi ketika kita punya DNA yang kita incar, yang kita interest, kita tertarik sama DNA ini untuk kita teliti ya, maka kita akan menggunakan enzim tertentu yang hanya memotong secara spesifik ya pada urutan asam amino tersebut. Jadi kita menggunakan restriction enzyme, kemudian kita dapatkan dia yang kita gen yang kita ingin teliti ya. Lalu kita menyiapkan namanya plasmid. Jadi plasmid itu merupakan suatu vektor yang tadinya dia utuh ya, tapi plasmid ini dirangsang untuk sebagai supaya bisa menampung potongan yang tadi. Jadi plasmid ini kita juga akan potong, jadi kita dua kali memotong ya, memotong DNA yang kita inginkan, misalnya DNA-nya ini berasal dari manusia ya, misalnya gen A. Nah kemudian plasmid kita juga sudah siapkan, kita pesan dari supplier yang bisa kita potong yang ukurannya pas ya dengan arah potongan yang ini, sehingga kemudian kita dengan menggunakan enzim lagi kita sambung. Jadi inilah yang disebut dengan rekombinan plasmid. Jadi inilah yang disebut dengan DNA rekombinan. Jadi satu sel ini kita butuh untuk istilahnya kita perbanyak ya, kita perbanyak, maka rekombinan plasmid ini kemudian kita akan transformation. Jadi transformation itu dimasukkan, diinsert ke dalam badan dari bakteri misalnya E. coli. Nah, kemudian kita berikan dia medium, maka sel bakteri itu akan berkembang ya, akan bertumbuh jadi misalnya dari beberapa populasi sel E. coli menjadi beribu-ribu sel E. coli. Nah, nanti sel tersebut kita akan memilih, kita seleksi clones yang mana yang kita inginkan ya, gen yang kita inginkan tersebut. Nah, bagaimana caranya kita menyeleksi? Jadi tidak semua dari E. coli yang berkembang itu di dalam tubuhnya itu mengandung rekombinan plasmid ini. Nah, bagaimana kita menyeleksi? Hanya menyisakan bakteri E. coli yang mengandung rekombinan plasmid. Nah, rupanya plasmid ini dirancang dengan memiliki namanya antibiotik resisten. Jadi dia bisa memiliki satu atau dua jenis antibiotik resisten. Artinya apa? Ketika bakteri E. coli itu dipapar ya dengan antibiotik 1, kemudian dipapar dengan antibiotik 2, maka akan ada tidak semua dari antibiotik E. coli itu akan hidup ya. Jadi yang mati itu adalah bakteri E. coli yang tidak mengandung rekombinan plasmid. Sebaliknya yang punya rekombinan plasmid di dalam tubuhnya, maka dia akan bertahan karena dia punya antibiotik resisten ya. Jadi kita bisa papar 1 sampai 2 kali dengan antibiotik, sehingga yang tersisa nanti hanyalah sel bakteri yang mengandung gen rekombinan plasmid di dalam tubuhnya itu ya, begitu. Itu namanya meseleksi ya. Nah, ini yang tadi sedikit gambaran. Jadi ada gen interest ini bisa berasal dari manusia, bisa berasal dari hewan. Ini kita sambung dengan menggunakan enzim ligase di dalam ini plasmid ya, yang sudah kita potong juga. Jadi ini merupakan vektor ya. Jadi dia akan bergabung menjadi plasmid. Ya, kemudian ini plasmid ini yang sudah mengandung gen yang interest yang kita mau itu, kita insersikan melalui proses transformation ke dalam namanya E. coli. Jadi ini coli, bakteri coli. Nah, jadi di dalam suatu medium atau cawan Petri ya,
itu terdiri atas, bisa saja terdiri atas E. coli. Jadi yang dia akan berkembang kan karena kita memberikan dia cairan hormon di sini dan suplemen ya, multivitamin, sehingga dia akan berkembang. Nah, namun kita belum menyeleksi di sini. Jadi ada yang berwarna, ini ilustrasi saja, ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna biru ya. Yang berwarna biru itu mengandung rekombinan DNA, sedangkan yang berwarna kuning itu tidak mengandung plasmid atau tidak mengandung rekombinan DNA. Ketika kita papar dia dengan antibiotik A, kemudian dilanjut dengan antibiotik B, biasanya akan menyisakan hanya beberapa saja. Tapi yang tersisa itu adalah bakteri E. coli yang mengandung DNA rekombinan ya. Karena di dalam plasmid ini ada gen resisten antibiotik A dan gen resisten antibiotik B. Seperti itu cara mekanisme seleksinya. Jadi ketika didapatkan rekombinan baru, artinya ini sel plasmid yang baru, namanya, maka dari situ kita akan dapatkan namanya rekombinan protein, yang mana rekombinan protein ini kita bisa panen lagi ya dari E. coli yang tersisa tadi itu, dan kita bisa isolasi kembali ya, menghasilkan protein baru, rekombinan protein. Nah, jadi DNA rekombinan itu kuncinya bahwa memungkinkan DNA digabung dari sumber yang berbeda, ya, disebut juga dengan rekayasa genetik atau transgenik. Jadi vektor merupakan sumber DNA yang dapat mereplikasi dan digunakan untuk membawa gen asing atau fragmen DNA. Nah, ini adalah plasmid ya. Jadi dia memiliki susunan normalnya seperti ini. Jadi ketika plasmid itu disisip ya, disisipkan ke dalamnya itu DNA yang kita inginkan ya. Jadi kita potong dulu. Ini adalah DNA baru yang berasal dari manusia atau dari hewan ya, yang kita ingin teliti ya. Seperti inilah dia modelnya di dalam tubuh plasmid tersebut. Nah, ini adalah enzim restriksi yang berkaitan dengan DNA pada urutan basa tertentu dan gunanya untuk memotong DNA ya. Jadi ini adalah enzim restriksi, adalah untuk memotong ya, memotong DNA dari interest ya, gain of interest, dan memotong plasmid ya. Ya, ini di sini dia menggunakan enzim yang memotong pada situs pengenalan urutan bahasa spesifik. Jadi pisau atau enzim yang digunakan untuk memotong plasmid dengan yang dipotong untuk memotong DNA of interest itu harus sama, supaya lempengannya itu bisa disambungkan kembali dengan posisi yang sama ya. Jadi ini contohnya adalah GAATC atau CTTAG. Jadi dia akan memotong di antara G dan A ya, di sini. Seperti itu. Jadi inilah potongan 1 dan 2 itu klop. Jadi dia menggunakan enzim restriksi yang spesifik ya. Nah, ini adalah merupakan bagian dari RT-PCR ini ya. Kalau yang slide yang ini, jadi ini proses terjadinya RT-PCR ya. Jadi nanti kita akan terangkan di tempat lain. Oke, jadi ini tentang DNA recombination ya. Oke. Jadi untuk supaya kalian lebih mengerti ya dengan bahan kita hari ini, saya ingin kalian membuat suatu presentasi video ya. Jadi video itu dengan menggunakan rekaman suara kalian ya, bisa kalian mengambil video dari YouTube ya. Tapi tolong kalian mute atau hilangkan suara narasinya, dan kamu masukkan suara kalian di situ. Materinya itu tentang DNA recombination dengan cell culture ya. Kalian bisa ambil videonya di YouTube atau di tempat lain ya. Yang jelas ada kalian menjelaskan di situ ya. Suaranya ada penjelasan tentang jadi ada satu orang, kalian ada berapa ya? 13 orang ya? 12 orang ya? 12, Dok. Kalian membuat masing-masing memiliki 2 video. Jadi satu video tentang cell culture dan satu video tentang rekombinan DNA ya. Sumbernya bisa dari mana saja, bisa juga dalam bentuk PowerPoint ya, tapi kalian menjelaskan ya, ada narasi suara dari kalian, bisa juga. Jadi intinya seperti itu.
Ada yang kurang jelas? Deadline-nya nanti pertemuan selanjutnya ya. Ya. Sebelum pertemuan selanjutnya.